Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatiha lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Zaid bin Thabit. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak asing di telinga kita sahabat yang satu ini, yaitu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Mari kita mulai pembahasan tentang Zaid bin Thabit ketika masa kecil beliau. Beliau lahir tahun 10 sebelum hijrah. Tahun 10 sebelum hijriah beliau telah lahir, atau beliau Zaid bin Thabit lebih muda 10 tahun daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Zaid bin Thabit bersama keluarganya berasal dari kabilah Bani An-Najjar. Nama lengkap Zaid bin Thabit adalah Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahak bin Zaid Luzan bin Amru radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan menetap di Madinah, Zaid bin Thabit bersama keluarganya memeluk agama Islam. Usia Zaid ketika itu masih sangat muda, yaitu baru berusia 11 tahun. Dalam usia 11 tahun, Zaid bin Thabit bersama keluarganya sudah masuk Islam. Jadi di usia 11 tahun, Zaid bin Thabit sudah memeluk agama Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Zaid bin Thabit ini sahabat yang sangat masih muda, karena baru masuk Islamnya usianya 11 tahun. Singkat cerita, setelah 2 tahun Rasulullah hijrah di Madinah, disitulah terjadi yang namanya Perang Badar. Dari hijrahnya Nabi, setelah 2 tahun hijrah Nabi di Madinah, terjadi Perang Badar, berarti usia Zaid bin Thabit sudah meranjak 13 tahun. Masih kekanak-kanakan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid bin Thabit
radhiyallahu anhu walaupun usianya masih kecil, masih berusia 13 tahun, tetapi semangat juangnya dalam membela agama Allah, dalam membela barisan Rasulullah SAW sangat tinggi. Sampai-sampai beliau menawarkan diri untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar, perang yang sangat besar dalam sejarah Islam. Ketika itu Zaid bin Thabit diriwayatkan membawa pedang. Ada yang mengatakan pedangnya hampir sama dengan tubuhnya. Ada yang mengatakan pedangnya lebih tinggi daripada tubuhnya. Karena Zaid masih usia 13 tahun waktu itu ketika mau ikut perang bersama Rasulullah, yaitu perang Badar. Ketika Zaid bin Thabit mengajukan diri, mengusulkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengikut perang kepadamu ya Rasulullah." Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah menginstruksikan pasukan para sahabat. Hanya satu ini anak yang masih kecil, yaitu Zaid bin Thabit, mengajukan permohonan agar dia diizinkan untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW menolak dan tidak mengizinkan Zaid bin Thabit ikut perang bersama Rasulullah dalam perang Badar. Kenapa Rasulullah tidak mengizinkan? Karena usianya masih sangat muda, masih sangat junior. Sungguh pun begitu, Zaid bin Thabit tetap semangat juangnya kepada Islam tidak pernah pupus. Setelah terjadi peperangan Badar, peperangan dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Meskipun begitu, Zaid bin Thabit tidak pernah menyerah. Dengan kecerdasan akalnya, dengan kemampuannya yang luar biasa, bagaimana caranya saya tidak ikut perang Badar menegakkan agama Allah, tetapi saya ikut dalam andil-andil perjuangan yang lain. Maka Zaid bin Thabit dibantu dengan ibunya yang bernama Nuwar binti Malik radhiyallahu anhu. Dibantu dengan ibunya menghantarkan Zaid ke hadapan Rasulullah SAW dan memohonkan permohonan, "Ya Rasulullah, anakku ini Zaid bin Thabit mempunyai otak yang cerdas, daya ingat yang luar biasa. Usianya mungkin masih muda, kau tidak bisa mengizinkan ikut perang bersamanya. Padahal aku sebagai ibu mengharapkan bahwa Zaid bin Thabit ikut perang dan menjadi syahid seperti bapaknya. Tetapi ya sudahlah ya Rasulullah, aku selaku ibunya mengajukan permohonan kepada engkau ya Rasulullah. Ini Zaid bin Thabit usianya 13 tahun ya Rasulullah, tapi mempunyai kemampuan daya ingat dan kecerdasan otak, wawasan ilmunya yang luar biasa. Walaupun masih anak-anak, tetapi dia sudah hafal 17 surat ya Rasulullah. Bacaannya sangat fasih, bacaannya sangat lancar. Bukan hanya sekedar baca, dia mampu menuliskan dengan bahasa Arab dengan baik dan benar ya Rasulullah. Mendengar usulan pernyataan sang ibu Zaid bin Thabit, Rasulullah langsung meminta Zaid bin Thabit mempraktekkan apa yang dikatakan oleh ibunya tadi. "Wahai Zaid, silakan kau baca Al-Quran." Zaid bin Thabit pun membacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dihafalnya.
Kala itu usianya baru 13 tahun, baru 17 surah yang dihafal. Memang ayatnya belum turun semua. Ketika dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Zaid bin Sabit, Rasulullah terkagum-kagum, takjub dengan bacaan yang keluar dari lisannya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Bahkan tidak menyangka Rasulullah, ternyata begitu dipraktekkan, begitu dibacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, melebihi daripada apa yang dikatakan ibunya tadi. Jadi bacaan Zaid yang dikatakan oleh ibunya, maka bacaan Zaid lebih daripada apa yang dikatakan oleh ibunya tadi. Rasulullah akhirnya kagum, dan semenjak itu Zaid bin Sabit dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Zaid bin Sabit menjadi sekretaris pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah membuat surat dengan berbahasa Ibrani dan berbahasa Suryani, Rasulullah khawatir ketika surat itu disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, khawatir disalahgunakan, dikurangi atau dilebihkan surat tersebut, karena Rasulullah tidak memahami bahasa tersebut. Semenjak itulah Zaid bin Sabit diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi sekretaris pribadinya Rasulullah SAW untuk membuatkan surat-surat Rasulullah kepada orang-orang Yahudi apabila diperlukan surat kepada mereka. Perintah yang pertama Rasulullah SAW ketika mengangkat Zaid bin Sabit sebagai sekretaris yaitu untuk mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Wahai Zaid, mulai saat ini kau pelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid bin Sabit diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani tidak lama. Bahasa Ibrani dikuasai oleh Zaid bin Sabit selama 15 hari dan bahasa Suryani dikuasai oleh Zaid bin Sabit dalam waktu 17 hari. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit sendiri radhiyallahu anhu. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Tidak membutuhkan waktu yang lama. Dua bahasa yang sulit ini yang Rasulullah SAW pun belum bisa memahami bahasa tersebut, Zaid bin Sabit dalam waktu yang tidak lama mampu menguasai bahasa tersebut, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Inilah salah satu kecerdasan sahabat Zaid bin Sabit. Walaupun usianya masih kanak-kanak 13 tahun, tetapi sudah diangkat menjadi sekretarisnya Rasulullah SAW dan mampu menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Suryani dalam waktu yang sangat singkat. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu peranan apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit? Kala itu terjadi pemilihan khalifah setelah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu diangkat menjadi sekretaris pribadinya Rasulullah SAW, dan Rasulullah sangat menyayangi, mencintai dan mengagumi Zaid bin Sabit. 100% percaya betul kepada Zaid bin Sabit. Tapi waktu terus berjalan sampai wafatnya Rasulullah SAW. Nah, disinilah awal mula peranan Zaid bin Sabit
ketika Rasulullah SAW wafat, di situ terjadi permusyawarahan seluruh sahabat Nabi SAW. Apa yang dimusyawarahkan? Di situ ada kaum Muhajir dan Ansor. Rasulullah termasuk daripada kaum Muhajirin karena asalnya dari Mekah dan tinggal di Madinah. Sedangkan Zaid bin Tsabit sendiri itu pribumi, yaitu orang Ansor. Ansor itu adalah penolong, pembantu orang-orang Muhajirin. Jadi sahabat Ansor itu orang-orang yang membantu orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW di Madinah. Jadi sahabat Ansor itu adalah pelayan, pembantu, penolong bagi para sahabat Muhajirin, termasuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Ketika dalam keadaan musyawarah, Rasulullah sedang dimandikan, mau dikafankan, dalam proses pemakaman. Di situ sahabat bermusyawarah, ini siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah? Rasulullah tidak mungkin ada lagi nabi setelah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW wafat. Tetapi kepemimpinan negara ini harus ada penggantinya. Kalau pengganti kenabian dan kerasulannya tidak mungkin ada lagi. Tetapi yang menjadi persoalan menurut para sahabat itu, ini kepala negara harus ada yang memimpin supaya tidak terjadi konflik perpecahan. Akhirnya Muhajirin mengatakan, sahabat Muhajirin mengatakan, kalau begitu dari pihak kami saja yang lebih berhak, kata Muhajirin. Kata sahabat dari Ansor, pihak kami dan pihak kalian sama-sama berhak. Artinya kaum Ansor berkeinginan ada dua khalifah, karena dua kubu ini, Muhajirin dan Ansor, dua-duanya sangat dicintai Rasulullah SAW. Apabila ada suatu urusan dari Muhajirin, pasti dari sahabat Ansor pun diikut sertakan. Maka pendapat Ansor, pihak kami Ansor dan pihak kalian itu sama. Jadi intinya adalah sahabat Ansor ini ingin khalifah setelah Rasulullah wafat, ada dua kepemimpinan. Ketika itu musyawarah itu terjadi perdebatan yang cukup sengit. Muhajirin berkata ini, Ansor berkata ini. Belum ada titik terang, belum ada solusi. Sedangkan jasad Rasulullah belum diproses, masih ada di situ. Disinilah peranan Zaid bin Tsabit terlihat, kecerdasannya, kebijaksanaannya, keadilannya yang sangat memberikan solusi. Zaid bin Tsabit mengatakan, apa yang dikatakan Zaid bin Tsabit? Wahai kaum Ansor, Rasulullah adalah orang Muhajirin, maka sepantasnya lah pengganti Rasulullah adalah orang Muhajirin. Kata Ansor, kita sebagai sahabat Ansor, pembantunya Rasulullah SAW, kata Zaid bin Tsabit, maka sudah sepantasnya lah kita juga menjadi pembantu, penggantinya, khalifahnya setelah Rasulullah ini wafat. Lalu Zaid mengulurkan tangannya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu dijabat tangannya oleh Zaid bin Tsabit, dan Zaid bin Tsabit mengatakan kepada seluruh para sahabatnya, inilah khalifah kalian, silakanlah berbaiat kepadanya. Di situ semua sahabat tidak ada yang menentang, yang diutarakan, yang dibicarakan, yang diputuskan oleh Zaid bin Tsabit. Ketika Zaid bin Tsabit mengatakan, wahai Muhajirin, wahai Ansor, aku mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Kita sebagai Ansor membantu khalifah, pengganti Rasulullah.
Tidak ada satu sahabat pun yang menentangnya. Semua sepakat setuju atas keputusan dari Zaid bin Thabit. Karena para sahabat mengakui kecerdasan yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit, sehingga Zaid bin Thabit memberikan statement keputusan penetapan demikian diterima oleh semua kalangan sahabat baik muhajirin maupun ansor. Disitulah semuanya berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peranan yang sangat menonjol dari Zaid bin Thabit, mampu memberikan solusi di tengah-tengah sahabat muhajirin dan ansor yang sedang berselisih pendapat tentang pemutusan siapa pengganti setelah Rasulullah SAW wafat. Disitulah muncul Zaid bin Thabit dan semuanya menerima keputusan dari Zaid bin Thabit. Pemirsa Asdiki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bukan hanya sampai di situ, Zaid bin Thabit juga bukan hanya orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah, bukan hanya orang yang diangkat menjadi sekretaris pribadinya Rasulullah, tetapi Zaid bin Thabit juga menjadi penghimpun Al-Quran, pencatat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Khalifah Abu Bakar terjadi pertempuran, peperangan, yaitu pertempuran Yamamah, sehingga banyak para hufaz, para penghafal Quran wafat kala itu, yang gugur di medan pertempuran Yamamah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cemas, khawatir, karena pertempuran Yamamah mengakibatkan banyak yang gugur dari kalangan orang-orang yang hafal Quran waktu itu. Ini yang menyebabkan timbulnya kekhawatiran Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq agar Al-Quran segera dibukukan, dicatat. Bagaimana mendengar usulan yang disampaikan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq? Wahai Umar, apa mungkin aku melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Waktu terus berjalan hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan pertimbangan, karena Sayyidina Umar bin Khattab mengajukan usulan dengan dasar-dasar yang telah disampaikan. Kalau ini dibiarkan, kalau Al-Quran tidak segera dituliskan, tidak dibukukan, tidak dimushafkan dengan satu mushaf, khawatir Al-Quran ini akan musnah. Sudah banyak syuhada yang telah meninggal dunia, orang-orang dari kalangan hufaz, yaitu orang-orang yang hafal Quran. Kalau ini dibiarkan, maka ini khawatir Al-Quran tidak akan tersebar. Pertimbangan ini sungguh luar biasa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq istikharah, melaksanakan sholat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan istikharah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan jawabannya, sehingga dipanggillah Sayyidina Umar agar menugaskan Zaid bin Thabit sebagai pencatat, penghimpun Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan, kecerdasan otak dan daya ingatannya yang begitu luar biasa, sehingga dipanggillah Zaid bin Thabit ke hadapan Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab kala itu. Disampaikan oleh Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar, wahai Zaid, kami percaya betul kepada kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat percaya kepada kamu. Maka dari itu kami sebagai penggantinya juga sangat yakin kepada kamu. Maka dari itu kami tugaskan kamu
agar mencatat Al-Quran yang tersebar di mana-mana, yang di tulang belulang, daun, pelepah korma, bebatuan, dan lain sebagainya. Apa jawaban Zaid bin Sabit? Wahai Khalifah, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan bukit, maka itu lebih ringan bagiku daripada untuk mencatat Al-Quran ini. Artinya Zaid bin Sabit sama dengan Sayyidina Abu Bakar, bahwa ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mau melaksanakan itu, khawatir. Akhirnya dengan penjelasan dari Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya pun begitu awalnya. Ketika Sayyidina Umar mengusulkan agar Al-Quran ditulis, itu belum pernah dilakukan Rasulullah. Saya pun istikharah. Akhirnya menemukan jawaban, engkaulah orang yang tepat. Maka dari itu, mari sama-sama kita himpun Al-Quran. Karena banyak para penghafal Quran yang gugur di medan pertempuran Yamamah. Dengan demikian dipaparkan dasar penjelasannya, maka Zaid bin Sabit memerintahkan agar Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah kala itu mengumumkan agar Al-Quran yang tersebar di pelepah kurma, di bebatuan, di batang-batang pohon, dan sebagainya agar dikumpulkan. Padahal Zaid bin Sabit sudah hafal Al-Quran waktu itu. Tetapi itulah tawadu'nya, itulah kebijaksanaannya. Dia tidak mau hafalannya sendiri, tetap harus dikumpulkan Al-Quran yang tersebar. Dan hafalan-hafalan sahabat yang lain mulai didiktekan, diurut dari mulai ayat-ayat itu turun. Apa dulu yang ayat turun, maka diurutlah, disusunlah. Zaid bin Sabit dengan kecerdasan dan tulisannya yang begitu indah dan baik, ditulislah sehingga jadi mushaf Al-Quran. Penyempurnaannya adalah ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Al-Quran sudah dikodifikasi menjadi satu mushaf Al-Quran yang sempurna. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sesosok sahabat Zaid bin Sabit, masih muda, dipercaya Rasulullah, kecerdasannya luar biasa, menjadi penghimpun Al-Quran, pencatat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apa hikmah yang bisa kita ambil, terkhusus bagi para ibu, bapak, wali santri, wali murid, pemirsa Siddiqiyah TV yang umumnya dimanapun berada? Ketika kita mempunyai anak-anak, maka didiklah anak-anak kita dengan pendidikan agama, dengan pendidikan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Karena dengan demikian, insya Allah akan timbul di hatinya cinta kepada Rasulullah, terpancar cahaya, yang cahaya itu mudah menerima ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit besarnya anak kita bisa seperti Zaid bin Sabit dalam kecerdasannya, dalam keberaniannya, dalam andil dan perannya untuk menyebarkan agama Islam, dan agar bisa menjadi anak kita yaitu bisa berkarya seperti karyanya Zaid bin Sabit, menuliskan, mencatat, menghimpun Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh seperti Zaid bin Sabit, cerdas, dipercaya Rasulullah, berkarya. Inilah sejarah yang tidak pernah terlupakan sepanjang zaman, yaitu tentang pencatatan Al-Quran. Dialah sesosok sahabat Nabi SAW yang mulia yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kisah ini menjadi kisah yang inspiratif, yang menjadi motivasi buat kita semua agar lebih menjadi giat lagi dalam belajar menuntut ilmu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Fudma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.